Shalom teman-teman dan Bapak Ibu semua. Kita tahu betul dan menyadari bahwa bangsa dan negara Indonesia adalah bangsa dan negara yang beragama, bukan negara satu agama, apalagi negara agama. Karena itulah kita memiliki konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, juga kita memiliki Pancasila, dan kita juga memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tapi meskipun demikian, dalam realitanya tidak jarang kita menyaksikan perihal pelarangan ibadah, pembubaran ibadah, mau bangun gereja susah sekali. Ini adalah peristiwa-peristiwa intoleransi dan tidak dapat diabaikan. Ini adalah sebuah kenyataan yang sangat memilukan, karena manakala hal seperti itu terjadi, yang seringkali menjadi korbannya adalah saudara kita yang beragama Kristen. Seperti yang ada di layar Bapak Ibu sekalian, uraikan perihal renovasi paroki Vincentius A. Paulo di Bogor itu dipersoalkan. Padahal legalitas dan juga izinnya semua sah dan lengkap. Bapak Ibu sekalian, ini bukan mau bangun baru, ini bukan mau mendirikan gereja baru, ini hanya mau melakukan renovasi. Ya, yang namanya melakukan renovasi jelas, itu sudah ada bangunan lama, mungkin ada kemudian bagian-bagian tertentu yang akan diperbaiki. Mungkin karena bagian-bagian tertentu seperti ya bagian terasnya ataupun bagian atapnya ada kerusakan dan segala macamnya, mungkin sudah dianggap dinilai sudah waktunya untuk diganti. Ini yang kemudian dilakukan renovasi. Tapi meskipun begitu, ini mendapatkan penolakan Bapak Ibu sekalian. Seperti yang ada di layar dijelaskan bahwa sekelompok orang yang menamakan diri Badan Pengembangan di sini Bapak Ibu ya, dan Pemberdayaan Umat Islam atau disingkat di sini BP2UI ya, menilai perihal renovasi Gereja Katolik Vincentius A. Paulo itu menurut mereka di sini diuraikan pembangunan gereja itu bersifat ilegal. Nah, ini dia Bapak Ibu sekalian ya. Nah, mari sama-sama kita memperhatikan di sini videonya Bapak Ibu. Ya, ini jumlah orangnya bukan sedikit, ini cukup ramai mereka itu. Lalu kemudian juga di sini ada beberapa ini ya tulisan dalam sebuah spanduk ya, gereja ilegal katanya, gereja memanipulasi aturan, lalu pengkhianat umat, menyebar fitnah, pengadu domba, pemecah belah bangsa. Oh, itu dia Bapak Ibu ya. Jadi ini kemudian yang membuat mereka menganggap ataupun tidak setuju perihal eksistensi, terutama perihal renovasi dari gereja itu. Selain pertanyaannya adalah, apakah mereka akan dirugikan ketika ada renovasi di gereja itu? Tentu saja tidak kan. Saya meyakini bahwa segala bentuk biaya yang diperlukan, yang dibutuhkan untuk kegiatan renovasi gereja itu pasti sudah diperkirakan, sudah dipikirkan, dan sudah disiapkan secara baik oleh mereka yang kemudian mau melakukan renovasi. Jadi apa sebenarnya yang membuat mereka tidak mau bila mana di situ ya ada gereja, bila mana di situ ada kegiatan renovasi gereja? Tapi menariknya Bapak Ibu sekalian, ini juga patut disyukuri dan diapresiasi ya. Diuraikan berikutnya bahwa namun Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama yaitu Kanwil Kemenak Kabupaten Bogor menegaskan bahwa semua legalitas dan izin renovasi paroki Vincentius A. Paulo tersebut sudah lengkap sejak tahun 2000. Jadi ini Bapak Ibu sekalian respon dari pihak Kementerian Agama wilayah Kabupaten Bogor. Nah, ini terima kasih ya, karena mereka juga sudah bersuara memberikan atensi perihal seperti ini. Lalu kemudian juga diuraikan di sini bahwa ya teman-teman, sekelompok orang yang menamakan diri mereka ini Badan Pengembangan seperti yang diuraikan pada narasi tadi Bapak Ibu sekalian, menyatakan penolakan perihal renovasi gereja tersebut. Nah, memang ini gereja ini nampak besar Bapak Ibu ya. Ini nampak besar sekali. Nah, ini Pak Haji Ahmad Syukri ya, Pak Haji Ahmad Syukri kemudian menjelaskan di sini Bapak Ibu sekalian ya, gereja paroki Vincentius ini teman-teman ya. Jadi sudah ada respon, dan ini patut kemudian ini dia teman-teman ya. Ini semua IMB-nya juga lengkap ya, semua surat-surat katanya di sini jelas Bapak Ibu sekalian. Jadi poin pentingnya sebenarnya Bapak Ibu, saya merasa bahwa peristiwa-peristiwa penolakan apapun bentuknya yang namanya intoleransi itu sebenarnya bisa dengan sangat mudah diatasi bila mana pejabat kita di negeri ini bertindak cepat, bergerak cepat, memberikan solusi dan melindungi sebagaimana aturan yang berlaku di bangsa kita Indonesia ini. Jadi sebenarnya perihal intoleransi ini meskipun ya beberapa tahun terakhir tuh intensif sekali terjadinya, tapi sebenarnya ini itu gampang sekali diatasinya. Yang penting ada niat saja, ada ketegasan saja, sehingga kemudian tidak ada lagi alasan bagi mereka yang melakukan hal seperti itu bila mana ada aturan yang ditegakkan, ada hukum yang kemudian
ditegakkan dengan seadil-adilnya. Jadi mengenai mereka yang kemudian menyatakan penolakan itu, tadi saya dengar juga dalam beberapa komentar katanya ini akhirnya bisa dilanjutkan Bapak Ibu ya, bisa dilanjutkan renovasinya. Tapi sebenarnya bukan hanya ini saja. Tadi saya mengecek itu di sosial media ini, ternyata beberapa minggu terakhir ini ada banyak peristiwa-peristiwa intoleransi yang dialami oleh saudara kita yang beragama Kristen, termasuk perihal rencana penyelenggaraan Natal Bapak Ibu. Bahkan itu juga mendapatkan penolakan. Entah mengapa ya, saya melihat beberapa tahun terakhir ini sepertinya segala bentuk kegiatan ataupun aktivitas-aktivitas yang kaitannya itu ada nuansa keimanan, kekristenan, itu sepertinya selalu kemudian merisaukan beberapa orang, beberapa kelompok. Dan kalau dicek kira-kira apakah yang membuat mereka risau, tidak ada dasar yang kemudian bisa dianggap sebagai sesuatu yang valid, sesuatu yang masuk akal Bapak Ibu sekalian. Tadi pada akhirnya saya setuju dengan apa yang pernah disampaikan oleh Mas Perbari Arya, bahwa sebenarnya ini hanya ekspresi dari ketidaksukaan saja, hanya ekspresi dari ketidaksenangan, ketidaknyamanan saja. Nah, kalau alasannya seperti itu, tapi kemudian dibungkusnya dengan berbagai macam hal lain Bapak Ibu sekalian, ya bahkan tadi saya di beberapa video yang membuat tema besarnya adalah aksi damai, tapi isinya apa? Menolak gereja, menolak kegiatan peribadatan dan segala macam. Tapi judulnya itu aksi damai Bapak Ibu. Nah, ini kan sangat memilukan sekali. Jadi semoga ya tindakan yang kemudian dilakukan oleh Pak Kementerian Agama ya, pihak Kementerian Agama di Kabupaten Bogor ini bisa menginspirasi ya lembaga-lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara di daerah-daerah lain supaya bertindak cepat, bergerak cepat manakala hal-hal yang kemudian bernuansa intoleransi itu terjadi di wilayah di bangsa kita di Indonesia ini. Jadi kita doakan saja Bapak Ibu untuk saudara kita yang ada di berbagai daerah yang lain supaya mereka tidak mengalami hal seperti ini. Ya, karena tadi saya cek itu teman-teman, videonya ada banyak Bapak Ibu peristiwa intoleransi, termasuk Natal beberapa waktu yang lalu yang sudah kita lewati ya, sekitar 1 atau 2 minggu belakangan. Jadi sekian Bapak Ibu sekalian, ini komentar-komentar netizen di sini banyak sekali Bapak Ibu, mereka banyak yang berkomentar. Ya, kenapa dilarang katanya renovasi gereja ini? Sudah jelas pakai kontraktor dan enggak membahayakan para santri. Ya, lalu kemudian ini maksudnya gimana? Oh, maaf katanya keceplosan. Oh, ini apa maksudnya Bapak Ibu ya? Oke, tapi di sini diuraikan lagi ya, wah, wait, itu tulisannya gereja pemanipulasi katanya aturan penyebar fitnah ya. Nah, ini dia Bapak Ibu ya, seperti yang di situ tadi ada diuraikan juga itu. Jadi inilah. Jadi mereka bahkan membuat tudingan-tudingan Bapak Ibu, membuat tudingan-tudingan yang tentu saja sebenarnya mencederai citra dari gereja itu sendiri ya. Tapi pada akhirnya apakah tudingan itu akan berdampak terhadap gereja? Ya, kita semua tahulah kalau mereka yang melakukannya, kita juga bisa membedakan apakah benar atau tidak. Dan itu tadi kan sudah terbukti ya, bahwa gereja itu sudah ada izinnya, bukan baru, dikatakan sudah dari sejak tahun 2000. Ini sudah tahun 2026 Bapak Ibu, ini berarti usianya 25 atau 26 tahun. Jadi mari Bapak Ibu sekalian terus doakan yang terbaik bagi bangsa kita Indonesia.